Merencanakan dengan matang menu berbuka puasa dan sahur selama Ramadan bukan hal baru bagi Ariesta. Ibu rumah tangga di Jakarta Selatan ini sudah terbiasa melakukan food preparation atau mempersiapkan bahan makan jauh hari sebelum dimasak. Ariesta memilah antara daging, ikan, sayuran, dan buah-buahan di tempat terpisah kemudian disimpan di lemari es. Halo, masak apa ya enak ya? Kalau puasa kayaknya pengen banyak yang dimasak deh. Buat buka dulu deh, Buat kira-kira hari buka, apa nih aku mau menunya? masak ini pecak ikan. Wah, udah disiapin Ikan ya. lah, seger banget kan? Ini Buka puasa pakai pecak. Food prep buat berapa hari nih? Food prep ceritanya sih biasanya seminggu tuh 6 hari. Biasanya hari Minggu aku jajan. Oke. Ini semuanya sudah dipersiapkan di budgeting dari awal ya? Iya, Senin sampai Sabtu. Ngomong-ngomong, sejak kapan nih sudah mulai melakukan aktivitas food prep gini? Sejak aku full jadi ibu rumah tangga. Gitulah, jadi biar lebih lebih tertata aja keuangan, terus gizinya anak-anak ketaker, terus lebih sehat, lebih nggak banyak yang kebuang gitu makan. Oke, tapi di bulan Ramadan sendiri persiapannya sama aja kayak di hari-hari sebelumnya atau mungkin beda nih buat buka tempatnya beda, buat sahur beda lagi apa gimana? Kalau tempat sih sama ya, cuman kalau beda mungkin aku lebih banyakin ke protein ya, karena kan mungkin kita puasa itu makannya harus lebih diatur karena cuman sahur sama buka. Jadi sahur itu kita kalau bisa sih banyakin proteinnya, terus buka juga jadi nggak gampang ngantuk gitu kalau kita buat tarawih, buat ibadah. Jadi lebih enak aja, nggak tiba-tiba langsung kenyang. Nah itu kan nggak baik juga ya, jadi berlebihan. Oke, manfaat yang dirasain sejauh ini dalam melakukan food prep, apalagi di bulan puasa nih, apa aja? Manfaatnya jadi lebih hemat ya. Kalau mungkin banyak orang yang puasa itu dia lebih boros karena lapar mata. Nah kalau aku sih justru dengan food prep ini aku nggak mau banyak buang-buang makanan gitu. Jadi ditata sekira-kira ini habis nggak ya gitu. Dan kalaupun sahur, kalau misalnya buka masih ada makanan dan itu masih layak makan untuk pagi, ya udah kita makan lagi. Jadi kita juga lebih memahami esensi puasa itu tidak berlebihan. Ada beberapa prinsip dalam food prep supaya lebih efektif dan juga efisien. Pertama adalah pilihlah jenis bahan makanan yang tahan lama dan mudah diolah untuk beragam menu. Seperti misalnya sayuran nih, pilih jenis sayuran yang tahan lama seperti wortel, jagung, kemudian labu siam, sawi-sawian, atau brokoli. Prinsip yang kedua, selalu siapkan bahan olahan yang mudah dimasak dengan cepat, seperti tahu, tempe, ataupun juga telur. Bahan-bahan masakan tersebut cepat diolahnya, baik dengan cara digoreng, direbus, ataupun juga digabungkan dengan menu-menu lainnya. Dan prinsip yang ketiga adalah susun menu untuk buka puasa, takjil, ataupun juga sahur secara berkala atau periodik. Artinya disesuaikan untuk kebutuhan, misalnya 3 hari atau 1 minggu ke depan. Menurut Tan Sotien, ahli gizi dan kesehatan masyarakat, nutrisi bahan makanan yang disimpan di pendingin tidak akan berkurang, meski baru dimasak 3 hari atau 6 hari kemudian. Namun tentunya dengan sejumlah catatan. Tidak dimasak. Kalau saya sih modelnya nggak dimasak dalam keadaan sudah di food prep, dalam keadaan mentah. Saya udah bilang tadi, seperti misalnya kayak pepes ikan, ikannya masih mentah, tapi udah masuk ke daun-daun pisang, udah dibumbuin, udah dimarinasi. So itu basically kan kita hanya membekukan saja. Sama kayak Anda beli ikan beku, beli wortel beku, beli ayam beku, nggak ada masalah dengan gizinya gitu loh. Yang menjadi masalah adalah kalau ini makanan sudah matang, diangetin berulang kali, apalagi kalau makanan ini mengandung santan misalnya. Tentu akan menghasilkan lemak jenuh karena diangetan berkali-kali. Menurut Dr. Tan, bahan makanan akan bertahan disimpan di lemari es mulai dari 2 hari sampai hitungan bulan.
tergantung dari lokasi penyimpanan antara di pendingin atau pembeku alias freezer. Telur dapat bertahan 3 sampai dengan 5 minggu di pendingin, sementara daging dapat bertahan hingga 12 bulan jika disimpan di freezer. Sedangkan sayuran berdaun seperti bayam dan kangkung biasanya tidak bertahan lebih dari 3 hari. Maka sebaiknya disimpan di pendingin tanpa dicuci terlebih dahulu. Pasalnya kandungan air dapat mempercepat proses pembusukan. Mahardika Utama, Muhammad Anwar, Jakarta.